Ada satu kutipan populer pada novel ini. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Novel ini berjudul Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori, yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengangkat tema kemanusiaan, persahabatan, kemudian ada kekeluargaan dan juga roman. Adapun latar yang digunakan pada novel Laut Bercerita yaitu mengambil tempat di Jakarta, di Bandung, yang pada tahun 1998, yaitu pada masa krisis. Novel Laut Bercerita menceritakan biru laut Wibisana dan perjuangannya dalam kelompok aktivis Winatra. Laut sangat menyukai sastra dan gemar mengkoleksi buku-buku sastra klasik dalam negeri dan luar negeri. Setelah bergabung dalam organisasi Winatra, Laut semakin aktif dalam diskusi buku, melakukan aksi dan gerakan membela rakyat. Dalam organisasi Winatra, Laut berkenalan dengan Kinan, Daniel, Alex, Naratama, Anjani, dan rekan seperjuangan lainnya. Biru Laut dikenal melakukan berbagai aksi dan gerakan, seperti aksi tanam jagung Belanggunan, karena sangat menentang Orba dan keinginan perubahan, membuat Biru Laut menjadi tokoh paling diburu oleh pemerintah. Tidak hanya Laut, Kinan, Bram, Naratama, Alex, dan lainnya masuk ke dalam buruan pemerintah. Hal ini memaksa Laut untuk berpindah-pindah tempat dan Sumatera, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Hingga akhirnya Biru Laut ditangkap dan diperlakukan secara tidak manusiawi di penjara. Ini adalah awal pencarian tiada ujung bagi Asmara dan Anjani. Pada bagian kedua ini menggunakan sudut pandang Anjani, adik dari si Biru Laut. Latar waktu ini terjadi setelah Biru Laut itu dinyatakan menghilang dan menimbulkan pertanyaan bagi keluarga dan juga orang sekitarnya. Keluarga itu tidak lengkap seperti semula, tapi kenangan itu membekas dan tidak pernah terhapus. Bapak selalu menyediakan satu piring untuk si Laut, sedangkan ibu rutin masakkan gulai tengkleng, makanan kesukaan si Laut. Asmara berada di garis depan dalam pencarian si Biru Laut dan juga 13 orang hilang yang lainnya. Dialah yang mendirikan lembaga khusus pencarian orang hilang hingga pada suatu hari mendapatkan suatu berita yang menyatakan bahwa terdapat tulang belulang yang ditemukan di Kepulauan Seribu. Fakta yang mematahkan keyakinannya selama bertahun-tahun dan menimbulkan pertanyaan, apakah itu kakakku? Tokoh dan penokohan pada novel Laut Bercerita. Pertama, Biru Laut Wibisana merupakan tokoh sentral dalam cerita, dikenal memiliki semangat yang tinggi, aktif dan aktivis, optimis dan kritis. Kedua, Asmara Jati merupakan tokoh sentral dan adik dari Biru Laut. Asmara sangat menyukai sains. Ia sangat dewasa dan tegas dalam mengambil keputusan, praktis dan mandiri. Selain itu, Asmara adalah tokoh yang tangguh, kerja keras, dan yakin akan harapan. Ketiga, orang tua Biru Laut dan Asmara. Dalam novel tersebut digambarkan dengan tokoh yang penyayang dan peduli. Mereka juga paling khawatir dengan keselamatan anaknya, apalagi setelah mendengar kabar Biru Laut telah hilang. Keempat, Anjani merupakan kekasih Biru Laut yang digambarkan setia dan percaya diri. Daniel digambarkan suka mengeluh, manja, tetapi sangat kritis. Selanjutnya yaitu Kinan. Beliau digambarkan sangat jenius dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. Selanjutnya ada Gusti. Dia sangat bijaksana, tetapi berkhianat dan menjadi dalang penangkapan Biru Laut dan rekan-rekannya. Novel Laut Bercerita memiliki berbagai kelebihan. Leila S. Chudori berhasil menghidupkan tema tentang pergerakan dan kemanusiaan pada masa Orde Baru
Ketika membaca novel Laut Bercerita, pembaca seolah meniti peristiwa-peristiwa sejarah pergerakan tahun 1998 melalui novel fiksi sejarah. Novel ini juga kaya nilai-nilai moral dan sosial yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari memanusiakan manusia, optimis, pantang menyerah, hingga jangan meratapi kehilangan. Novel Laut Bercerita juga sangat mengedukasi, yang memberikan gambaran kepada pembacanya terkait kondisi tahun 1998 sebagai latar waktu pada novel tersebut. Selain itu, gambaran setiap karakter sangat nyata karena berlandaskan pada kisah nyata. Pembaca seolah dapat merasakan kondisi setiap tokoh seperti penyiksaan dan penghinaan yang dialami Laut, kehilangan yang dirasakan oleh Asmara dan Anjani, hingga optimisme di dalam keputusasaan yang dialami oleh orang tua Laut. Meskipun memikat, novel Laut Bercerita memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, yakni alur yang mudah ditebak, di mana karena berbasis sejarah nyata tragedi tahun 98, nasib tragis para tokoh sudah bisa diprediksi sejak awal. Yang kedua, yakni pancing lamba di bagian kedua. Perbedaan sudut pandang ke keluarga korban terasa repetitif dan menurunkan tensi cerita. Dan yang ketiga, yakni antagonis hitam putih, di mana penggambaran para penyiksa kurang digali dari sisi psikologis sehingga terasa kejam secara satu dimensi. Dan selanjutnya yakni ada romantisasi berlebih, di mana hubungan asmara dan persahabatan aktivis digambarkan terlalu puitis dan idealis. Dialog kurang realistis, bahasa yang digunakan antar aktivis terkadang terlalu baku dan puitis untuk situasi lapangan yang genting.